ya emang dia kira ya udah minum aja gitu. Tiba-tiba dan temen gue pas banget bawa kendaraan. Terus tiba-tiba si cewek ini ngajakin ke mobil. Terus diperkosa men temen gue. Cowok loh temen gue. Anjir. Dibuka. Dicip. Wah. Dicipin. Gue sebenarnya nggak suka klub ya, gue sukanya bar. Oke. Saat gue lagi di bar, gue pasti kadang gue suka ngomong orangnya. Gue suka ngobrol. Iya, gue suka ngobrol. Terus? Dan gue sering duduk di meja bar, tiba-tiba ada orang samping gue ngobrol akhirnya. Terus kayak gue nanya dong, lu kelahiran tahun berapa? 2000. Wah, ini 2000. Terus 2001 mantap. Tapi looks-nya tuh kayak orang kelahiran tahun 93. Iya. Terus gue merasa gila ya anak sekarang tuh emang bener-bener kenalnya ya 90% gue yakin mabok aja kenalnya sama barbaran aja. Iya bener udah beda di sama bar, swipe left swipe right ya. Iya nggak sih itu zaman kita mana ada dulu Cel, nggak ada gue tuh ya ampun ceban pertama. Apaan tuh? terus habis itu iya bener dong. Iya bener itu zaman gue sekolah ya udah ceban pertama taruh aja dulu ntar juga dia nambahin. Iya udah kekumpul 10 beli. Terus gue kalau ngeliat anak sekarang kayak maboknya mahal gila ya. Asli gue dan sementara gue dulu ya itu ceban pertama bahkan sampai sekarang lah yang waktu itu inget gak? yang itu deh yang ini serius kayak ya udah gue kadang ya susah juga sih apalagi pandemi kayak gini mau ada nongkrong apa segala macam kan nggak bisa. Tapi ya udah itu yang gue lihat kayak 90% dari lo semua tuh taunya ya paling mabok bener. Hello guys. TikTok. Iya kan. Dulu zaman kita kan nggak ada Cel. Nah gini ada satu hal yang menurut gue ketika pas di zaman kita ngelakuin itu mungkin angkatan yang sebelumnya juga pasti akan ngomong kayak gitu sama kayak gue ya makanya gue nggak menyalahkan tapi ya gue menyayangkan aja. Iya. Karena menurut gue di zaman sekarang tuh mau ikut balap, mau ikut ini tuh juga enak. Iya ya benar. Kan? Kenapa enggak lo ya lah luangin lah waktu lo untuk selain permabuk-mabukan. Iya benar. Lu setuju banget gue. Karena gini mungkin di angkatan kita itu ada beberapa mutual gitu di angkatan sebelumnya gitu. Cuman kan di angkatannya kita sama angkatan yang ibaratnya bawah-bawah banget, itu tuh sampai kayak gimana maksudnya kayak tubir aja udah nggak ada ya kan gitu. Terus habis itu kedua misalkan kita ngomongin tentang bullying gitu senioritas juga mayoritas udah nggak ada. Zamannya kita zamannya gue buset deh. Gue tadi malam habis jalan sama temen gue kan terus temen ya terus teman percaya kok gue percaya terus gue jalan terus dia cerita lah masa kuliahnya dia dia gimana dia diapain sama seniornya segala macam dan pas dia jadi senior ada grup maba kan grup maba. Grup ini kampus maba. nih ini kampus nih ada terus, grup maba gitu baru banget tadi malam gue denger ceritanya dan zaman sekarang orang tuanya ikut ke grup maba itu. Hah? Serius? Kaget gak lo? Anjir gue pun kaget ikut karena ya takut ada terjadinya bullying atau segala macam. Nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah, tapi maksud gue lo harus rasain hidup yang sebenarnya. Iya, benar. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngomongin tentang bullying sedikit gitu ya, gue tidak mendukung gitu, ya kan atas bullying. Cuman gini, kalau misalkan bullyingnya itu bermanfaat, gitu, senioritas yang ngelatih mental lo, itu, nah itu perlu banget. Itu perlu tapi banget. bukan militer ya, karena ada beberapa gini waktu pas gue SMA kan gue juga bullying nih dari zamannya gue kelas 1 ya kan nggak boleh bawa kendaraan gitu. Iya, itu senioritas sih sebenarnya. Itu bukan bullying tuh sebenarnya. Terus habis itu
Ngerokok lagi ya? Iya ngerokok dong, silakan biar enak aja. Iya, betul. Terus waktu kelas 1 kita nggak boleh bawa kendaraan, ya kan? Terus habis itu kelas 2 boleh bawa kendaraan, cuman parkirnya di sana. Nah, gitu. Parkirnya di sana gitu. Nongkrongnya cuma boleh di sini. Iya, yang ini gitu buat kan? Angkatan ini, yang ini buat angkatan ini. Iya. Nah, tapi terkadang ada Cel yang ibaratnya sedikit menyimpang nih waktu pas gue zaman SMA itu bener-bener sampai ke polisi cuy. Jadi kayak sense of bullying itu bukan buat bonding, tapi buat bener-bener nekan banget. Iya. Itu tuh yang kayak gitu-gitu sebenarnya disayangkan. Iya, disayangkan dulu kan ada kasus. Tapi beberapa senior juga ada yang kurang ajar sih. Iya, yang sampai main fisik ludah-ludahin. Iya. Gue nggak suka kayak gitu. Tapi kalau kayak suruh pakai ini, pakai itu nggak apa-apa, lucu-lucuan nggak apa-apa. Dan apa kalau sanggup atau enggak, ya itu balik lagi ke mental. Dulu angkatan gue ada yang nggak sanggup nangis cuy. Bener-bener bang ampun bang, saya mau inten. Anjir inten ya. Ya udah dari situ mau gimana kan. Terus dulu tuh kalau misalkan kita ngomongin bullying jadi bikin kompak angkatan nggak sih cuy? Iya kan? Iya, akhirnya angkatan lo juga jadi kompak. Lo dipanggil sama senior ini, kita disuruh ngumpul. Jadi ngumpul ada apa sih dulu namanya, malam keakraban. Makrab. Iya, makrab. Kampret tuh ketipu gue. Makrab. Wih, seru nih ya kan ketemu teman-teman cewek gitu seru. Kan. Ada di kelas, wah, kampret, laki semua. Anjir, pas gue datang, laki semua nih. Ujung-ujungnya goceng pertama. Ya kan? Ceban pertama. Kangen sih gue jalan-jalan kangen kayak sih. Gitu. Pas udah rada celeng bangun, partai anjing. Aduh, kacau banget. Saya kangen sih. Kangen ya? Gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Hal-hal kayak gitu gue nggak tahu mereka ngerasain atau enggak. Iya. Dan gue berharap. Apalagi COVID-nya. Iya, lagi COVID kayak gini, gue berharap mereka tetap ngerasain. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Karena beda banget Cel. Zaman kita mana ada sekolah online. Iya benar. Iya kan? Kayak lo pakai Google Meet, iya kan? Pakai Zoom. Lo jadi lo nggak bisa bersosialisasi nggak sih? Asli nggak bisa bersosialisasi. Gue sih nggak puas ngeliat orang kenalan sama orang cuma dari tatap muka, video call gitu. Iya. Itu kan makanya gue kalau lagi match udah ketemu. Masuk lagi, anjing. Ketahuan nih. Lo main juga emangnya? Main. Oh, lo main juga. Manusiawi juga. Emang kenapa? Tapi kan gue selama gue pacaran atau gue punya hubungan sama satu orang, ya gue nggak akan kemana-mana. Gitu. Kalau kayak gitu, iseng-iseng cuci mata ya. Iya. Wifi nggak ada passwordnya, banyak yang masuk. Gitu. Betul, banyak yang masuk. Ya udah. Iya, bener. Kalau gue minum dulu. Oh ya, aus ya. Aus Pak saya. Iya. Ya kalau Anda kan minumnya beda. Disensor minumannya. Oke. Nah, Cel, kalau misalkan ngomongin tentang isu sosial nih. Ya kan? Lu kan yang gue tahu pekerjaan lu nih sekarang selain lu balapan rally gitu kan, lu menjadi seorang barista. Baru-baru ini ya waktu pas zaman PSBB kemarin tuh ya kan, itu tuh ada satu isu yang dimana barista cowok siapin kamera di belakang dia. Goblok sih itu. Gue belum kelar. Sorry ya. Udah dikatain. Sorry. Gue kesel banget sih gitu. Terus abis itu direkam, di zoom ke payudaranya. Payudaranya itu. Nah, lu sebagai cewek menyikapi itu? Tuh gue kalau ketemu orang gue pukul sih. Iya, lo kesel banget. Kesel banget gue. Gue tuh gak suka banget orang apa sih merendahi wanita. Iya. Gak suka banget gue, gak suka itu. Karena gue sering mengalami. Serius? Iya. Apa waktu pas jadi barista? Gimana? Jadi barista. Serius? Di tempat kerja gue. Anjir. Gue sering banget mengalami hal-hal dikurang ajarin sama orang. Customer? Anjir. Dan rata-rata itu om-om sih emang. Kayak umur-umur 30-40 emang kurang ajar anjir. Ngomongnya gimana, Cel? Lu diapain? Jadi misalkan ini hal yang paling kecil ya. Iya. Gue clear up nih area, terus gue bilang, misi Pak, ini yang kosong saya angkat ya. Oke. Mbaknya kosong nggak? Waduh. Boleh nggak saya angkat? Lo mau angkat gue? Serius, gue kalau misalkan masalah kayak gitu, gue dipecat deh. Gue nggak suka gue dikurang ajarin kayak gitu. Jadi kayak mendingan gue gas aja langsung. Terus? Lo mau angkat gue? Terus?
punya apa lo? Lo punya juga gue nggak maunya. Cabut lo sekarang. Sisi om keluar. Cabut lo sekarang. Biasa bergaul sama orang tua kan, zaman sekolah. Kalau lagi balas bergaul sama orang tua. Sama orang tua, bener. Sama laki kan dong. Iya, dominan sama laki. Dia gimana? Terus dia kayak, kamu kurang ajar, lo yang kurang ajar, cabut gak lo sekarang? Terus habis itu? Kamu saya aduin dan kata, terus silakan lo yang kurang ajar kok. Terus habis itu? Gue sih gak takut. Habis itu diaduin beneran? Habis itu enggak. Oh enggak. Enggak lah, dia juga malu lah. Iya, kalau dia salah bener. Nah, kalau misalkan kayak gitu, gini, gue melihat kita ngomongin human rights ya, hak asasi manusia nih. Terkadang banyak hal-hal seperti itu yang belum merata, Cel. Gitu. Jadi kayak si kaum perempuan ini tuh dijadiin fantasi yang berlebihan. Gitu loh, ya nggak sih? Jadi menurut lo gimana nih? Baiknya perempuan itu bersikap baik atau berpakaian baik? Sebenarnya tergantung ceweknya sih. Tergantung masing-masing. Ya kayak gue nih misalkan kayak gue tadi bilang ketika gue mau ketemu orang baru, gue match sama orang di dating apps. Terus? Sorry ya open bed. Nggak apa-apa. Ya gue match sama orang di dating apps. Terus gue kan yang gue lebih suka yang ya udah ketemu aja, main aja ke tempat kerja gue karena gue nggak menganggap itu genit sama sekali. Gue ingin berteman gitu. Makanya tergantung orangnya kan. Dan gue tuh sering banget kayak nggak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ketemu sama orang dari dating apps itu, gue ajak ngebir. Terus pandangan mereka ke gue tuh langsung yang kayak gue bisa diapa-apain. Nyet, gue ngebir nih tuh tiap hari, bukan buat mabok gitu. Jadi ya udah tergantung pandangan orang masing-masing kan. Iya, bener. Kalau misalkan di saat itu emang lo lagi pengen, ya udah jalanin aja. Tapi ya bener dong, maksudnya. Iya itu karena gini loh, Cel. Maksud gue ini menarik banget karena stereotipnya menurut gue gitu ketika pas gue berkuliah dan lain-lain gitu ya, banyak banget teman-teman gue terutama yang cewek gitu ya, gue kenalan nih sama ini, deket sama ini gitu, terus habis itu tiba-tiba dia dilecehkan gitu. Tapi ada juga yang kayak, iya gue walaupun pas dicium nggak apa-apa karena gue juga mau. Nah, ya udah. Beda kalau misalkan dia nggak mau. Iya. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Nah, jadi lu jangan pernah berekspektasi, iya kan? Iya, dan jangan menilai dari gara-gara contoh gue suka ngebir, jangan menilai gue pemabuk. Nah, gitu. Karena emang ya gue suka minum. Kenapa? Emang gue minum harus aduh pengen nih gue gitu. Enggak kan? Kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, dewasa aja sih. Dewasa aja. Iya, karena kalau ngomongin fase-fase kayak gitu ya, gue tuh percaya banget, Cel, orang itu tuh ada yang bandelnya telat sama bandelnya duluan. Iya kan? Iya nggak sih? Gue duluan sih. Duluan dan nggak mau berhenti. Duluan kayak ya udah nikmatin aja dulu deh. Nikmatin dulu aja deh. Nggak mudahan gue enak ya. Yang udah bisa kontrol diri sendiri, udah tahu ininya sampai mana, batasannya sampai mana gitu. Makanya gue melihat kayak anak-anak sekarang, jujur gue agak sedikit kaget sih. Iya. Anjir. Iya. Open itu ya mereka. Bahkan gue pernah temen gue tuh main dating apps. Dia match sama cewek umur 16 tahun. Sementara temen gue ini umurnya 25. Anjir, beda jauh banget. 25-24 lah. Beda 9 tahun, Cel, gila lu. Terus lo tau cewek ini ngajakin ini one night stand, man. Serius? Langsung 16 tahun. Langsung. Di mana? Di mobil? Di mana? Ya pokoknya dia ngajak ketemu. Dia si cewek ini bilang kayak mabok yuk gitu. Takut gak lo? Anjir, gue ngeri banget. Terus 16 tahun soalnya. 16 tahun. 16 tahun tuh berarti 2 SMA. Iya, 2 SMA lah ya. Iya, oke. Ya udah minum yuk gitu. Ya temen gue kan orangnya emang suka minum ya, sama lah kayak gue emang suka bir apa segala macam. Ya emang dia kira ya udah minum aja gitu. Tiba-tiba dan temen gue pas banget bawa kendaraan. Nah, terus tiba-tiba si cewek ini ngajakin ke mobil. Terus diperkosa, men, temen gue. Cowok loh temen gue. Anjir. Dibuka. Dicip. Wah. Dicip. Terus dia gimana? Ya udah, aku pasrah deh gitu. Ya enggak, temen gue kayak apaan lo gitu. Apaan lo lagi dong. Anjing. Apaan lo lagi dong. Geseran dikit. Posisinya tuh gini. Tapi serius temen gue disitu, ya mungkin dia juga lagi mau ya jalanin aja. Tapi jujur temen gue tuh kaget banget gitu. Iya. Kayak gila ini gue sama anak 16 tahun lo, gue pedofil gak sih sampai kayak gitu? Gue pedofil gak sih Sel ini? Terus? Ya enggak sih, ya udah. Gitu. Terus gimana? Terus sekarang hubungannya apa? Udah putus. Hilang. Serius? Hilang. Udah. Bener-bener dia mencari hanya untuk di malam itu.
Wah, ini gimana ya? Misalnya kayak kalau menurut gue relate dengan bahasan isu sosial tadi gitu, Cele. Menurut lu kita tuh perlu banget gak sih pendidikan seksualitas gitu? Perlu. Tapi semua kembali lagi ke orang. Iya. Lo mau pendidikan semahal apapun, tuh. Se S2, S3, se4, S5, S buah. Kalau otak lo sengklek ya udah susah, sengklek aja gitu. Iya. Ya kayak misalkan yang kayak barista yang lo bilang yang gue benci banget itu juga di kedai Duyung Hijau itu. Anjing. Terus. Iya, di Duyung Hijau itu. Ya gue yakin kok dia itu tempat tuh profesional. Dan dia tuh pasti masuk ke situ ada seleksinya. Bener. Ada pendidikan yang gue tahu kalau mau masuk situ tuh minimal juga harus S1 atau D3 pariwisata atau segala macam. Terus mereka sampai sana mereka dikasih pendidikan lagi, training lagi. Tapi emang dasar orangnya begitu. Pengenan jadi ya udah. Tetap aja nggak ngaruh kayak gitu-gitu. Nggak ngaruh sama sekali. Kalau orangnya udah rusak aja. Maka lu rusak jangan lama-lama. Iya. Boleh rusak. Diimbang lah. Kusut, setrika lagi. Jadi lurus lagi. Imbang aja. Nah, lu gimana cara menyikapinya sebagai seorang wanita, pembalap wanita? Waktu itu pada masanya adalah cuma lu doang gitu kan, pembalap wanita. Terus habis itu lu juga pernah dilecehkan di kerjaan lu sekarang. Lu menyikapi itu gimana? Maksud gue gini, setiap orang kan pasti ada boundaries ya, ada pagernya nih. Oke, pagar gue sampai sini biar orang tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh ke gue. Iya. Nah, lu gimana strategi lu? Iya, pertama gue percaya sama diri gue. Gue bangga sama diri gue. Mau gue ketemu cowok atau apa segala macam seganteng apapun, tapi kalau kurang ajar gue tetap enggak. Ya, terus sama ya gue ngejaga diri gue ya. Gue temen gue banyak, yang deket tuh cuma beberapa tapi itu tuh gue sering banget denger cerita gitu. Kenapa sih cewek-cewek, maksud gue gini, kayak lebih susah cari temen dibanding cari pacar? Iya bener. Kenapa gitu? Gue nggak tahu ya, karena kan gini, maksud gue balik lagi ke orangnya gini loh, kayak kita gitu, kita kan awal kenal kan punya mutual nih, terus habis itu momen dan lain-lain, akhirnya jadilah temen gitu kan. Nah di satu sisi, maksud gue kalau gue sebagai cowok, gue lebih kontrol di guanya gitu, maksud gue ketika pas gue berteman sama cewek, gue akan make sure temen cewek gue ini itu nggak akan kenapa-napa. Dan di satu sisi, misalkan dia udah punya pacar, gue pasti mau kenalan sama pacarnya. Maksud gue itu kayaknya itu hal yang bener deh. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau yang nggak bener, nah, lu menyikapinya gimana? Kayak maksud gue kan pasti jadi ada drama. Ada beberapa kali gue punya pengalaman yang kayak misalkan gue punya temen deket nih, temen gue banyak, gue akuin temen gue tuh banyak ada di mana-mana. Tapi yang gue deket, yang hampir tiap hari gue ketemu sama mereka itu ada cuma 3 dan itu cowok semua. Serius lo? Serius gue. Wah. Ada 3 itu teman terdekat gue. Sahabat gue deh pokoknya. Itu cowok semua. Iya. Tapi ketika gue bawa temen cowok gue, misalkan gue bawa PDKT gitu. Swipe right gue. Iya. Temen gue mau kenalan sama mereka. Temen gue mau kenalan sama si cowok ini. Dan welcome. Ya itu susahnya di situ. Cari temen. Udah gitu aja. Garis besarnya adalah ya si temen 3 temen gue ini mau berkenalan dengan teman gue yang lain atau enggak. Iya. Tapi mungkin lebih garis benang merahnya adalah temen yang bakal survive, temen yang nggak punya kepentingan nggak sih? Iya nggak sih? Kepentingan dalam kepentingan apa? Maksud gue gini, jadi kayak banyak kayak ini gue dengar dari teman-teman gue juga, wah teman gue sekarang udah kesortir nih gitu kan. Terus habis itu di satu sisi makin lama makin ketahuan, oh ternyata dia tuh cuma mau exposure dari gue loh, gitu-gitu. Ternyata dia cuma mau ini dari gue doang loh. Iya, bener. Itu rata-rata kayak gitu juga sih. Kayak beberapa temen gue lumayan dekat. Tapi alhasil ketika gue kenalin temen gue si A dan teman gue yang lain, oh dia lupa sama gue. Aduh, itu sering banget. Gue nggak pernah diajak nongkrong. Aduh, ya lu makanya, ya kan lu bisa swipe right ya. Buat nongkrong yuk gitu kan, bisa kan? Iya kan, itu kan juga seru. Tapi lu suka ketemu orang baru? Suka banget. Suka banget gue. Apa yang pengen, maksudnya kayak yang biasanya lo ekspektasiin dari orang baru itu? Hal positifnya nih? Ngobrol.
dan apa ya? Bercandaan, link. Oke, link benar sih banget yang paling penting karena gue kerja di tempat umum kan, kayak gitu maksudnya di coffee shop yang gue ketemu orang banyak. Terus gue butuh sesuatu yang lebih gitu, gue nggak mau cuma di bar aja, gue tuh mau juga belajar tentang bisnis apa segala macam karena gue nggak ambil kuliah kan. Jadi gue butuh ketemu orang banyak dan gue punya apa ya, gue punya satu kelebihan, gue emang sering ngomong, suka ngomong sama orang, suka kenalan, jadi ya udah gue manfaatkan itu buat gue kedepannya. Iya. Karena sekarang emang kalau misalkan nggak punya link susah, men. Susah banget. Susah banget kayak. Percuma lo mau berpendidikan sejauh apa kalau link lo temen lo cuma di situ-situ aja. Susah. Iya. Susah. Balik lagi sebenarnya ke alat sih. Maksud gue gini, kan dulu kan ada kan ya zamannya kita kuliah atau sekolah gitu, kalau ditanya lu belajar nggak? Enggak, toh dapat A, si kampret toh dapat 100. Ya gitu kan banyak kan. Iya. Halo gitu. Iya, gue IPA loh. Ketua OSIS. Siap. Dulu. Tapi serius gue mau cerita dikit deh. Apa? Zaman gue SMA nih, gue kan si anak yang emang suka nongkrong dari dulu kan. Terus sering cabut pelajaran, cabut sholat, cabut pelajaran. Gue sering banget. Tapi dan gue tuh selalu dimarahin sama orang tua, bukan orang tua murid itu ya, guru-guru gue. Gara-gara rok gue ketat apa segala macam. Tapi giliran kalau ulangan ujian itu mulai gue Terus itu gimana? Itu yang kayak gitu-gitu kadang tuh susah tuh diterima tuh, ya kan? Karena kayak gue pun menerapkan seperti itu, Cel. Maksud gue pada masanya gue memang bandel, cuman gue imbangin dengan jalurnya gue nih, kemauan dari keluarga dan orang tua, gitu-gitu. Itu tuh yang kayak gitu susah tuh buat diterima. Iya. Makanya gue kayak gitu-gitu tuh ya udah. Dari dulu yang gue pegang, yang gue tanemin di diri gue ya, gue nongkrong. Dibilang bandel lumayan. Bandelnya bukan nggak bandel gimana ya, maksudnya ya udah gue emang sering pulang malam atau segala macam. Tapi gue nggak mau ngecewain orang tua gue gitu loh. Dari sekolah gue tuh kayak gitu. Gue nongkrong pulang sekolah harusnya les gue malah nongkrong ini. Tapi kalau gue ulangan gue nilai bagus tanpa contekan. Gue beli tuh bocoran pas UN. Gue juga dulu satu mata pelajaran doang tuh. Tapi nggak kepake. Kenapa? Nggak lupa kan? Gue gugup orangnya. Kalau gue ngumpetin sesuatu tuh gue pasti akan ketahuan. Gue tahu itu. Kayak gerak-gerik gue tuh aneh. Makanya gue lebih baik kayak udah simpen aja deh. Kan beli gue 250.000 anak SMA tuh mahal loh itu. Mahal. Nah ini buat yang pengen sama Cecel, dia orangnya gugupan. Gampang ketahuan cuy. Iya, gampang ketahuan sih ya. Jadi udah gampang tuh masalah hal-hal kayak gitu. Nah Cel, terakhir nih Cel, pesan-pesan lo dan harapan lo mungkin ya untuk generasi penerus lah dan generasi kita nih, itu apa? Dalam hal mindset, dalam hal attitude, dalam hal open minded mungkin. Gue sih yang penting jadilah orang yang dewasa. Dewasa. Terus jangan nilai orang dari gara-gara cuma ngajak ngebir, taunya lo pikir nih cewek nggak benar. Jangan bener banget. Lo nggak tahu mereka tuh siapa, mereka tuh apa. Iya, bener. Apalagi ya, pokoknya jangan menilai orang dari tampilannya aja sebenarnya. Status sosial. Oke. Gue juga sering gue ngerasain kayak gitu-gitu tuh. Iya, terus? Sering kalau orang ngeliat gue cuman yang kayak, gue kan kalau di tempat kerja gue suka nyapu, suka apa ya, mungkin mereka merendahkan gue ya. Contoh si om-om itu. Mungkin dia merendahkan gue kayak, nih anak bersih-bersih doang kali. Lo kan nggak tahu background gue seperti apa. Iya, benar. Kenapa gue mau kerja di sini? Kenapa gue mau jalanin ini? Ya udah, makanya itu jangan menilai orang dari looks-nya aja. Aduh, setuju banget. Dari apa yang dia kerjakan, dari kendaraan apa segala macam. Please lah, jangan. Iya. Karena it's not all about money. Iya. Sumpah. Temen-temen gue banyak yang tajir, tapi kalau ngeluarin duit buat nongkrong susahnya minta ampun. Mendingan kayak gue biasa-biasa aja. Kalau mau nongkrong gue, ayo dong. Pakai dulu aja. Kalau lagi nggak ada tapi ngomong. Jangan palsu jadi orang gitu. Tuh, jangan apa? Jangan palsu. Thank you banget ya. Jangan palsu. Iya, itu garis bawah tuh. Iya, garis bawah itu di bold, italic, anjing, underline. Terus itu, caps lock. Iya, di caps lock itu please jangan jadi orang yang palsu.
Kalau nggak ada lu bilang aja. Kalau nggak ada ngomong. Iya. Dan pasti temen lo akan ngerti. Nah, tapi tergantung juga. Makanya cari teman tuh susah kan. Iya, bener. Iya sih yang kayak gitu sih. Karena memang untuk sebenarnya being honest ya nggak salah, men. Nggak salah. Gitu. Kalau misalkan lo bilang lo nggak punya duit, temen lo nggak mau jadi jalan sama lo, ya udah berarti dia bukan temen yang baik. Giliran lo punya duit dia mau jalan sama lo. Iya. Giliran dia nge-rally menang dideketin. Nggak mau. Iya. Itu berarti ada kepentingannya tuh teman-teman, iya kan? Oke Cal, ini, aduh, gue gimana ya cara ngomongnya? Thank you so much buat sharing-sharingnya, critical thinkingnya, buat diajak main-main ke tempat baru lo nih. Asik. Gila. Ini sabi gila nih konsepnya Jepang-Jepang gitu. Kalian cari sendiri ya. Iya. Nanti gue nggak mau put lokasinya karena nggak boleh kata dia. Gitu. Sedikit idealis dia orangnya. Iya. Jadi lo cari aja pokoknya di Jakarta kok tempatnya. Jakarta. Nah, kalau lo sering lihat dia dekat tempat kerjanya dia. Gitu. Oke Cal, thank you so much ya. Iya. Buat sharing-sharing kita. Tos dulu dong. Ini good luck buat lo, karir lo dan lain-lain. Salam buat keluarga. Buat gitu. bapak gue. Iya. Si Om jago banget, Om rally-nya mantap. Semoga bisa mendunia lah. Iya. Kalau dia mau urus mobil, coba hubungin gue aja. Iya, DM aja. Tapi yang bener lo, DM jangan yang enggak. Kasian nih temen gue. Jangan kayak air radiator gue habis isiin dong. Iya. Enggak lah. Bisa isi sendiri. Anjir. Iya bener. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di next episode dari Meetup Edition. Gue Fahmi Latif signing out dan narasumber gue Selika Amanda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. I'll see you soon.